Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. How are you? Bagaimana kabar para siswa dan keluarga hari ini? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Miss dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi kita tentang resensi. Let's start your materi. Masuk pada materi resensi kedua. Referensi buku yang kita pakai buku BOS kelas 11 halaman 222 sampai 234. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar pertama menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Kedua, mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan buku cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Indikator pencapaian kita, pertama, menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Kedua, menyimpulkan 2 teks resensi berdasarkan kebahasaannya. Ketiga, mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku sastra atau not sastra. Keempat, mengonstruksi resensi berdasarkan struktur resensi. Jenis-jenis resensi. Secara garis besar, resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu informatif. Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Kedua, deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Ketiga, kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Tetapi bisa saja ketiga jenis resensi di atas menerapkan secara bersama-sama karena ketiganya tidak baku. Oke. Kalau menurut pendapat Daniel dalam Dalman 2014 sampai 233 sampai 234, resensi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, resensi buku non sastra. Jenis ini membahas, menilai, dan memaparkan buku-buku non sastra. Resensi jenis ini disajikan secara informatif, evaluatif, atau informatif evaluatif. Yang kedua, resensi buku sastra. Hampir mirip dengan mengapresiasi karya sastra. Hal ini disebabkan unsur-unsur yang membangun karya sastra berbeda dengan buku non-fiksi. Di dalam buku karya sastra terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua hal ini yang menjadi sorotan utama dalam menilai buku sastra. Kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Ya, di sini Miss buat bagan agar mudah dimengerti daripada kalimat-kalimat. Itu kaidah kebahasan resensi dibagi menjadi 4. Yaitu ada konjungsi penerangan, contohnya apa? Yaitu kata bahwa, yakni, yaitu. Ada konjungsi temporal, contohnya apa? Sejak, kemudian, akhirnya. Ketiga, konjungsi penyebaban. Ya, contohnya itu sebab dan karena. Yang keempat, pernyataan saran. Contohnya ada kata harus, kehendaknya, jangan. Kata jangan ya. Oke, selanjutnya
ada pembahasan struktur penyajian resensi novel. Pertama, identitas novel. Itu ada meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. Yang kedua, menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. Ketiga, memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Yang keempat, menyimpulkan resensi yang disajikan. Itu tadi ya. Ada langkah-langkah penulisan resensi. Tuh, ada 2 tahap. Ada tahap persiapan dan tahap pengerjaan. Dalam tahap persiapan, apa yang kita lakukan? Hal yang perlu dilakukan antara lain memilih jenis buku yang akan diresensi. Buku tersebut adalah buku-buku baru dan membuat anatomi buku. Pada tahap pengerjaan, itu yang bagian A, membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Sebelum membuat resensi, bacalah terlebih dahulu buku yang akan diresensi hingga tuntas. Lalu mencatat kutipan dan kata-kata penting di dalamnya. Bagian B, membuat isi resensi, diantaranya membuat informasi umum tentang buku yang diresensi, menentukan judul resensi, membuat ringkasan secara garis besar, memberikan penilaian buku, menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi, mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. Yang terakhir, penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan sistematika resensi. Oke, kita masuk ke tugas. Tugas pertama. Jadi kita buat kalian ada 2 tugas. Yang pertama, carilah dan bacalah 2 contoh teks resensi. Ya, novelnya dan bukunya sudah tentukan, yaitu novel Twilight dan buku Tip dan Trik Jago Main Rubik. Atau dalam buku Bos ada di halaman 226 sampai 229. Setelah kamu baca kedua teks resensi tersebut, buatlah analisis perbedaan dari kedua teks resensi tersebut berdasarkan kaidah kebahasaannya. Berikut formatnya, tuh ya. Ada 3 kolom, kaidah kebahasaan, teks 1, teks 2. Ya, bagian-bagian kaidah kebahasaannya yang mau kalian cari itu penggunaan kalimat, penggunaan jenis kata, penggunaan konjungsi, penggunaan pernyataan saran, penggunaan kata kerja relasional. Ya, hampir sama ya ini ya, penggunaan jenis kata sama penggunaan kata kerja relasional. Yang tugas kedua, cari dan bacalah sebuah novel. Ini terserah novel apa. Catatlah hal-hal menarik dari novel yang kamu baca berkenaan dengan A. tema, B. alur, C. penokohan, D. latar, dan E. gaya berceritanya. Gimana cara mengerjakannya, Miss? Semua terdapat dalam buku kita. Ya, buku Bos di halaman mana? Di halaman 222 sampai 234 tadi. Ya, contoh pengerjaannya ada di situ. Oke. Setelah kalian kerjakan di mana, Miss? Tuliskan hasil analisis kedua tugas kamu di dalam buku tugasmu. Kirimkan fotonya ke email Miss pada Selasa 31 Maret 2020
Paling lama ya, ingat paling lama pukul 22 WIB. Setelah lewat pukul 22 WIB atau jam 10 malam, Miss tidak akan terima lagi. Walaupun masuk ke email Miss tugas kalian, tidak akan Miss anggap kalian mengerjakan. Ingat ya. Materi sudah Miss jelaskan dan tugas sudah diberikan. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan, pola makan, and stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.